Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11 RPL dan kelas 11 Busana. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi yang ketiga dari kelas 11, yaitu materi peluang. Nah, di dalam peluang ini nanti yang akan kita pelajari sudah ada di dalam modulnya tentang kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi, dan peluang itu sendiri. Nah, apa yang akan kita pelajari pada kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama kita akan menganalisis untuk aspek pengetahuannya ada dua. Kita akan menganalisis kaidah pencacahan, kemudian permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. Yang kedua, kita nanti akan menentukan peluang kejadian. Kemudian untuk aspek keterampilannya, yang pertama kita akan menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi. Kemudian aspek keterampilan berikutnya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Oke, peta konsepnya atau apa saja yang nanti jelasnya akan kita pelajari yaitu ini nanti ada peluang, pada peluang itu ada aturan pencacahan, kemudian ada aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, kombinasi, dan kejadian majemuk ini. Yang kejadian majemuk ini ya kaitannya dengan peluangnya itu sendiri. Oke, lanjut kita ke pendahuluan. Peluang itu apa sih sebetulnya? Kalau kita pahami bahwa peluang ini kan biasanya kalau misalnya kita yang sering kali peluang itu, kalau kalian mendengar kata peluang, berarti di situ terjadi adanya kemungkinan-kemungkinan. Misalnya peluang untuk menang, itu misalnya kalau pesertanya ada 3, berarti dari 3 itu ada berapa kemungkinan menang, dan pasti ada yang namanya kemungkinan yang kalah. Itu sebagai kesempatan ya di sini ya, kesempatan tidak boleh disia-siakan. Contoh peluang usaha ini di sini ya. Kalau peluang usaha atau ide usaha, kalian ketika berjualan atau berdagang apapun pasti ada yang namanya peluang rugi dan peluang untung. Nah, kaitannya seperti itu di situ. Ada hal-hal yang hal-hal yang bisa diprediksi namanya peluang. Oke, manfaat peluang dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini diperlukan sekali yang namanya uh, me menggunakan nalar, terus menggunakan kemungkinan-kemungkinan, menggunakan prediksi bahwa apa yang kita hitung itu akan nantinya menjadi tepat. Nah, ini yang kedua, ini yang kaitannya dengan yang kedua untuk memperkirakan hal yang akan terjadi. Nih, sini kejadian itu kan semuanya rahasia Tuhan, tapi kita bisa memprediksinya nih. Seperti ini cuaca, perkiraan cuaca kan itu sudah dilihat. Oh, nanti intensitas cahayanya sekian, intensitas air yang ada di langit sekian, itu sudah ada ilmunya. Itu nanti kita akan tahu, oh ini nanti dengan intensitas sekian, ini nanti kemungkinannya akan berpeluang untuk hujan. Terus misalnya deteksi gempa, misalnya sebuah gunung itu mengeluarkan sebuah percikan yang dengan kondisi tertentu, untuk ahli bisa diprediksi, oh ini masih berpeluang, sudah berpeluang gempa tinggi, oh ini berpeluang gempa rendah. Nah, itu sudah ada, kita bisa memprediksi prediksinya nih. Terus misalnya untuk ini kaitannya dengan masuk ke SNMPTN itu kan juga sudah bisa diprediksi. Oh yang daftar sekian, yang masuk sekian. Berarti untuk peluang saya masuk adalah sekian. Itu bisa semuanya kita prediksinya di sini. Selain dengan usaha dan berdoa. Kemudian yang ketiga ada meminimalisir kerugian. Nah ini tadi, untuk misalnya kita berdagang, contoh misalnya saya berjualan lombok atau berjualan buah ya, jus buah. Dimana kalau misalnya macam-macam buah, itu misalnya saya menjual buah dengan tipe A. Nah ketika saya menjual tipe A ternyata tidak terlalu diidolakan oleh orang. Jadi kan ada prediksi untuk rugi. Nah, kedepannya saya akan mengurangi nih pasokan si A ini agar peluang ruginya semakin kecil. Kemudian yang keempat, digunakan berbagai ilmu. Tentu saja apa yang kita pelajari di matematika itu semuanya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah kaidah pencacahan. Nah, ini ada kaidah perkalian, di mana kaidah perkalian itu adalah aturan pengisian tempat. Ini di sini aturan pengisian tempat. Jika suatu kejadian terdiri atas k tahap, kejadian pertama dapat diisi dengan N1 yang berbeda, N2 dengan berbeda, dan seterusnya sampai tempat yang ditentukan. Contoh soalnya,
Ini misalnya dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 5 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5 angka, akan dibentuk ribuan. Kita tahu ribuan itu tersusun dari 4 angka. Oke ya, satu yang di depan sebagai basis, yang sisanya kita sebutkan ribunya. Misalnya 1000, berarti kan dia ada 1 angka, dan nolnya ada 3, berarti totalnya ada 4 angka. Di sini pertanyaannya adalah banyaknya bilangan yang terjadi jika boleh angka yang sama. Kemudian yang kedua, boleh banyak bilangan yang dapat terjadi jika tidak boleh ada angka yang sama. Yang pertama, banyak bilangan yang dapat terjadi oleh angka yang sama. Langkah-langkah pengerjaannya yang pertama. Nah, di sini kan kita bikin dulu 4 kotak. Langkah awal adalah kita bikin dulu 4 kotak. Setelah kita bikin 4 kotak ini, karena dia boleh berulang, totalnya angka itu kan ada 5 nih. Berarti kotak pertama itu bisa kita isi 5. Jadi kotak pertama nanti mungkin isinya adalah angka 3, mungkin angka 4, mungkin angka 5, mungkin angka 6, mungkin angka 7. Oke, kotak pertama. Nah, kotak kedua, karena dia boleh berulang, berarti misalnya kotak pertama diisi angka 3. Kotak kedua, masih mungkin angka 3 masuk di situ. Maka masih tetap ada 5 angka lagi. 3, 4, 5, 6, 7. Kotak ketiga, karena dia boleh berulang. Tadi kalau kotak pertama 3, kalau kotak kedua 3. Kotak ketiga pun bisa isinya 3. Berarti kalau misalnya angka 3 boleh masuk di itu, boleh berulang, maka kemungkinannya ada 5 angka lagi. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Begitu juga di angka yang keempat, karena dia boleh berulang. Berarti dia 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 adalah ini, di sini adalah 5 angka. Ada 5 angka. 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 5 angka. Nah, banyak bilangan yang terbentuk itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu 625. Ini seluruh kemungkinan dikalikan untuk menentukan banyaknya bilangan. Nah, kasus yang kedua, kalau angkanya tidak boleh sama. Nah, di kolom yang pertama, karena angkanya masih komplit, jadi misalnya ada angka ini 3, 4, 5, 6, 7. Ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 5 angka. Berarti kemungkinannya 5 semuanya masuk. Oke. Terus di kolom yang kedua, karena yang kolom kedua, misalnya pada kolom pertama sudah masuk angka 3. Berarti kolom kedua, angka 3 itu tidak boleh masuk. Berarti yang masuk adalah angka 4, ini ya 4, 5, 6, 7. Berarti hanya tinggal 4 angka. Di kolom ketiga, misalnya di kolom kedua, kolom pertama tadi diisi angka 3, kolom kedua diisi angka 4. Berarti kolom ketiga itu diisi oleh angka yang selain angka 3 dan 4, yaitu 5, 6, 7. Jadi kalau misalnya yang ini, yang tidak boleh berulang itu urutannya berkurang terus, 1, 1, 1, 1. Oke. Jadinya nanti pun di kolom keempat seperti itu. Jadi banyak bilangannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2, 120. Jadi dia memenuhi syaratnya. Oke, kemudian kita ke notasi faktorial. Notasi faktorial itu ini dilambangkan dengan N pentung, tanda seru ya. Kalau matematika kita membaca tanda seru, kalau di bahasa Indonesia kan suatu ketegasan. Kalau di matematika kita bacanya bukan tanda seru, tapi kita bacanya adalah faktorial. Jadi kalau nanti kalian ketemu dengan soal, di mana soal itu ada tanda serunya, itu berarti bacanya adalah faktorial. Di sini N faktorial. Nah, konsep N faktorial sendiri itu di sini adalah, ini ada N, ini ya, awalnya berarti N kurangi 1, setiap barisnya berkurang 1, 1, 1, 1 terus, hingga perkalian terakhir nilainya adalah angka 1. Kemudian 0 faktorial sendiri itu nilainya adalah 1. 0 faktorial itu bukan 0, tapi 0 faktorial itu 1. Oke, contohnya 5 faktorial. Kalau kita menggunakan perhitungan tadi yang dirumuskan berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 kurangi 1 dikali 5 kurangi 2 kali 5 kurangi 3 dikali 5 kurangi 4. Berkurang terus. Berarti jadinya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketika kita hitung nilainya adalah 120. Atau kita bisa juga menggunakan misalnya 7 faktorial. Urut aja, dia ngurang terus satu-satu. Berarti kita pakainya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 5040. Jadi dikalikan semuanya.
Terus yang C, 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, ini sebenarnya bisa kita jabarkan panjang, 10 kali 9 kali 8 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5, tapi tidak efisien. Efisiennya bagaimana, Ibu? Kita lihat pada pembilang atau yang atas, ini kan 10 faktorial. Kita jabarkan sampai batas minimal yang penyebutnya. Penyebutnya kan 8 faktorial. Maka kita jabarkan dia sampai 10 kali 9 kali 8 faktorial. Cukup berhenti di situ. Kemudian kita coret-coret, coret. Nah, berarti kita punya tinggal 10 dikali 9. Hasilnya yaitu 90. Betul sekali. Kemudian yang D, 100 faktorial dibagi 97 faktorial dikali 3 faktorial. Kalau ada dua penyebut, itu bukan yang semuanya berhenti di penyebutnya itu. Tidak, kita lihat dulu 97 dan 3 itu besar yang mana? Kalau 97 dan 3 itu ternyata besar yang 3, maka 100 dijabarkan sampai ke 3 faktorial. Tapi kalau misalnya 97, ini kan yang besar 97. Berarti si 100 ini dijabarkan sampai 97 faktorial. Lalu tiganya gimana, Bu? Tiganya kita jabarkan. Jadi seperti ini ya. 100 dikali 99 kali 98 kali 97 per 97 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Terus kemudian ini coret. Oh ini coretnya agak ya. 97 kita coret dengan 97. Oh my god, 97. Kemudian ini 3, saya coret dengan 99, maka munculnya jadi 33. Kemudian 2, saya coret dengan 98, berarti jadi 49. Nah, hasil kalinya adalah 161.700 ini ya. Kalau misalnya ada 2, kita sampai bilangan terbesar yang sama dengan penyebutnya. Oke, itu tadi kita belajar pada materi pertama di materi peluang. Setelah ini ada penugasan, silakan dipahami, dicatat bila perlu, atau bisa di-print kalau tidak mau mencatat. Jika ada pertanyaan lagi terkait materi kaidah pencacahan, bisa tanyakan Bunda Siti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.